Shalom, pemirsa setia dari channel Refleksi Gema ini. Pada hari ini, yaitu tanggal 13 Desember tahun 2024, kita akan kembali bersama-sama membaca, merenungkan, dan merefleksikan satu bagian dari firman Tuhan di dalam Alkitab dengan tema menang di tengah peperangan rohani. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan masih memberikan hari yang baru untuk kami semua pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami memulai hari kami yang baru, kami mau sama-sama mendengar pembacaan firman Tuhan. Dan kami juga mau sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sudah dibaca ini. Dan biarlah Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti firman Tuhan ini. Dan Tuhan juga tolong supaya kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang terkasih, saat ini bacaan kita akan diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ke-24 dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Pemirsa yang terkasih, dunia Romawi kuno mengenal tokoh gladiator yang menjadi petarung yang hebat. Pada zaman itu, para gladiator akan berduel satu lawan satu. Tidak jarang para gladiator harus berduel melawan binatang buas. Dan pertarungan akan berakhir jika salah satu petarung tumbang. Gladiator yang berdiri tegap dinobatkan sebagai pemenang. Saat menulis bagian penutup surat ini, Rasul Paulus membayangkan pertarungan gladiator ini sebagai latar belakang. Selain memperingatkan para pembaca akan hebatnya pertarungan rohani yang akan dihadapi, Rasul Paulus juga berharap agar orang-orang percaya tampil sebagai pemenang, seperti seorang gladiator yang berdiri tegap di akhir pertarungan. Agar bisa menjadi seorang pemenang, orang percaya harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, ia harus mengenal identitas musuh dan strateginya. Kita bisa membaca di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Untuk menghadapi peperangan rohani, berarti musuh orang percaya adalah iblis yang menjadi penguasa dan pemerintah dunia yang gelap. Iblis sangat berbahaya karena muncul di dalam wujud roh-roh jahat yang jahat dan licik. Sebagai bapa segala penipu, iblis bisa melakukan tipu muslihat
untuk mendatangkan penderitaan, dan juga untuk menjerat umat manusia menjadi budak dosa. Oleh karena itu, orang percaya harus berjaga-jaga dan berdoa agar tidak jatuh ke dalam jerat si jahat ini. Lalu kriteria yang kedua, orang percaya harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan ini tercatat di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau kita membaca dari Efesus pasal 6 ini, kelompok pertama perlengkapan senjata Allah itu bersifat defensif, yakni kebenaran, keadilan, kerelaan memberitakan Injil, iman, dan keyakinan keselamatan untuk mematahkan semua serangan dan tuduhan iblis yang bertujuan untuk membuat orang percaya kembali kepada kehidupan yang berdosa, orang percaya meragukan keselamatannya, dan orang percaya kehilangan semangat untuk mengabarkan Injil. Lalu kelompok kedua dari perlengkapan senjata Allah ini bersifat ofensif, yakni pedang roh dan doa yang berkuasa untuk menghancurkan strategi jahat si iblis. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi di dalam kenyataannya, orang percaya kita tahu tidak mudah atau tidak mungkin untuk mengalahkan iblis yang jauh lebih berkuasa dan jahat. Namun dengan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, orang percaya dapat menghancurkan semua strategi dan serangan iblis ini. Hanya dengan mengandalkan kuasa Allah, orang percaya dapat berdiri tegak sebagai pemenang di akhir peperangan. Dari pengajaran di atas tadi mengingatkan kita bahwa dunia adalah medan peperangan rohani. Orang percaya menghadapi serangan dari si jahat setiap saat di segala tempat. Serangan yang dihadapi dapat berupa godaan untuk berbuat dosa, perasaan kecewa dan meragukan Allah di tengah-tengah segala kegagalan dan penderitaan, atau mungkin juga keinginan untuk mengumbar hawa nafsu. Saat ini pertanyaannya buat kita adalah, peperangan rohani apa yang sedang Anda hadapi? Apapun peperangan rohani yang sedang Anda hadapi, ingatlah selalu untuk kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya dengan perlengkapan senjata Allah ini kita bisa mematahkan strategi dan mengalahkan segala serangan dari si jahat tersebut. Biarlah firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kita semakin terus membangun kehidupan kerohanian yang baik bersama-sama dengan Tuhan, supaya kita bisa menang, berdiri tegap di akhir kehidupan kita ketika nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan di akhir zaman. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau melalui firman Tuhan hari ini, kami terus diteguhkan dan diingatkan bahwa di sekitar kami pasti akan ada banyak godaan dan tantangan untuk kami jatuh lagi ke dalam dosa. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan bahwa sebagai orang percaya, kami punya perlengkapan senjata Allah yang seharusnya kami kenakan. Dan dengan mengenakan semua perlengkapan senjata itulah yang akan membuat kami mampu untuk mengalahkan segala godaan dari si jahat itu. Tuhan, tolong setiap kami ingatkan terus akan firman Tuhan ini, dan tolong kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk kami boleh setia terus membaca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan pribadi kami, sehingga inilah yang akan terus menolong kami, memberikan kami kekuatan untuk kami bisa mematahkan segala serangan dari si jahat tersebut. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memimpin menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.